Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama tak lupa dan selalu kita harus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali lagi nikmat iman dan Islam dan juga kebaikan serta hal-hal lain yang kita dapati sampai detik ini. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Sahabat Unisia yang berbahagia, yang saya hormati dan banggakan, Unisia Radio Media Umat ini menghadirkan banyak sekali ruang-ruang kuliah ya saat ini dalam channel YouTube-nya, dan bagian dari itu adalah saat ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema ya yang akan menjadi ruang kuliah kita bersama, menjadi ruang diskursus kita bersama, menjadi ruang kita untuk sama-sama berinteraksi ya, belajar bersama, yaitu tentang akhlak sebagai bekal hidup ya. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu adalah untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Itu kata kuncinya ya. Yang paling takwa. Bagaimana kemudian kita harus menunjukkan ketakwaan itu bisa diwujudkan dalam ibadah lahiriah, tetapi juga selain ibadah lahiriah, ketakwaan itu bisa mewujud, bisa nampak dalam akhlak yang baik terhadap sesama makhluk. Oleh karena itu, akhlak itu menjadi bekal dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kita menjadikannya sebagai tameng dan juga perisai kita untuk kemudian tidak masuk dalam perbuatan yang buruk, tidak masuk dalam perbuatan yang tidak baik, dan kita selalu dijaga dengan pemahaman ya dalam kedirian kita berbuat baik ya, berperilaku baik, berkata yang baik ya. Itu adalah menjadi bukti bahwa kita adalah Islam atau seorang muslim yang taat, seorang muslim yang akhlakulnya itu berakhlakul karimah. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad itu jelas menjadi teladan bagi kita ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Dalam surat Al-Qalam ayat keempat, kemudian juga Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku tidak lain itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sebagai sebuah bekal hidup, akhlak ini harus kemudian kita jadikan perilaku kita ya. Akhlak ini harus mewujud dalam tindakan, tindak tanduk kita, perkataan, perbuatan, dan juga perilaku kita dalam keseharian. Akhlak dalam interaksi sosial dengan sesama. Islam itu sangat memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu akan balik kepada kita, akan kembali kepada kita. Orang lain akan memperlakukan kita seperti apa. Itu tergantung bagaimana kita memperlakukan orang lain. Oleh karena itu kita harus mencoba pertama menanamkan dan juga selalu melakukan tindakan kita dibalut ya, dihiasi dengan kejujuran ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kita harus selalu berupaya, berusaha untuk konsisten, berkata baik, berkata benar, memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, menghormati mereka, dan tidak menyakiti atau merugikan mereka. Ini bagian dari implementasi kita itu menjadi manusia yang beradab, manusia yang berakhlak, ya. Kemudian kita juga harus menghiasi perilaku dan tindakan kehidupan kita itu dengan selalu berupaya menepati janji, ya. Dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Ini kata kunci bahwa ketika kita berjanji, otomatis kita harus menepati janji kita. Kemudian ketika akhlak itu sebagai bekal hidup, akhlak juga akan menjadi penentuan, ya, atau akhlak itu menentukan derajat kita di akhirat. Bagaimana di akhirat kelak kita itu tergantung juga kepada akhlak, perbuatan, perilaku, dan tindak tanduk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisai yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Rawahu Tirmidzi, ya. Ini mengatakan dan juga menjadikan kita, Rasulullah itu akan dekat dengan kita, atau siapa yang akan dekat dengan Rasulullah besok di hari kiamat adalah mereka yang baik akhlaknya. Sekali lagi, akhlak itu adalah wajah kita di depan orang lain, ya. Perilaku, tindak tanduk, perkataan kita itu menjadi bukti bahwa kita ini manusia, makhluk yang beradab, yang berakhlak. Nah, akhlak itu otomatis oleh karena itu juga menjadi bukti iman dan ilmu, ya. Rasulullah juga bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa, ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak, ya, kalau kita lihat pengertiannya secara etimologi, secara kebahasaan, itu adalah perangai, kebiasaan, adat, tradisi, dan perbuatan serta tingkah laku, baik yang terpuji maupun yang tercela. Nah, oleh karena itu, kita harus menghadirkan dalam keseharian kita itu akhlak yang baik, akhlak yang menjadikan kita itu manusia yang betul-betul menghormati, ya, menghargai, bertoleransi kepada perbedaan, dan juga memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan juga dengan baik oleh orang lain. Akhlak secara sosiologis, oleh karena itu di Indonesia itu bisa kita terjemahkan sebagai perangai atau tingkah laku yang terpuji. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di akhlak di awal, ya, di akhlak awal tadi sudah saya katakan bahwa ketika dikaitkan dengan kalimat Islam, akhlak itu disebut sebagai akhlakul karimah, berarti perbuatan dan tingkah laku yang baik dan terpuji sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh karena itu, kita bisa menerjemahkan dalam akhir materi ini, akhlak bisa diidentifikasikan dengan etika juga, ya, atau moral yang berasal dari kebiasaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, baik yang terpuji maupun yang tercela. Tapi harapannya kita tahu yang tercela itu seperti apa dan kita tidak melakukannya, dan kita tahu yang baik itu seperti apa dan kemudian kita melakukannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sahabat Unisia sekalian yang saya hormati dan banggakan, kita bisa simpulkan bahwa salah satu ajaran pokok dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah konsepsi yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak. Akhlak yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW misinya bersifat universal dan abadi, yaitu untuk seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa. Akhlak itu merupakan inti ajaran Islam yang memberikan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa umat manusia, yang dalam dimensi inilah terletak hakikat dan martabat atau human dignity-nya manusia. Apalagi di tengah kehidupan era sekarang, ya, dengan keterbukaan informasi, ya, banjir informasi, banyaknya berita hoax, ya, atau berita bohong, banyaknya hate speech atau ujaran kebencian,
banyaknya pembunuhan karakter orang di media sosial dan sebagainya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tidak mencerminkan akhlakul karimah. Kita perlu untuk kemudian dalam konteks saat ini melakukan ya upaya untuk bertindak, berperilaku secara digital yang sesuai dengan akhlakul karimah. Bagaimana? Kita harus cerdas secara digital, kita harus beretika secara digital, kita harus membawa kultur yang baik dalam bermedia digital, dan kita juga menjaga keamanan digital kita. Itu bagian dari kita menyesuaikan dengan konteks kekinian. Kita harus menjaga dari hal-hal dan narasi-narasi serta hal-hal yang buruk dalam keseharian kita, terutama dalam bermedia sosial dan juga bermedia digital. Itu bagian dari akhlakul karimah juga dalam konteks kekinian. Kita harus saring dulu sebelum sharing, kita harus think before click. Itu bagian dari akhlakul karimah yang sesuai dengan konteks kekinian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.